pemerintah. Hari ini kita juga mendapatkan fakta yang pahit. 1,6 juta lulusan SMK menganggur, tidak kuliah dan tidak bekerja. Akar masalahnya adalah sistem pendidikan vokasi kita yang belum sepenuhnya membukakan potensi generasi muda, tidak terhubung dan tidak menjadi link and match yang memadai bagi kebutuhan dunia industri dan kualitas kebutuhan standar global. Inilah mengapa kita hari-hari ini melakukan reformasi sistem vokasi nasional menjadi agenda utama saya dan Kemenko Pemberdayaan, di mana sudah 10 tahun ini tidak disentuh dan bahkan diabaikan. Kita tidak hanya ingin mencetak lulusan sekolah menengah, kita juga ingin membuat ekosistem baru yang bertalenta global. Program SMK Go Global yang menjadi pemicu saja agar mengatasi dari hulu ke hilir seluruh sistem pendidikan sekaligus ekosistem menumbuh kembangkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat kita. Kita ingin membuka jalan agar lulusan-lulusan pendidikan formal siap dan menjadi kekuatan talenta yang memberi solusi bagi ekonomi keluarga dan siap bersaing di pasar global. Di saat yang sama, pemerintah tidak ingin dan tidak membiarkan industri terus-menerus runtuh pelan-pelan. Melalui pelatihan ulang, peningkatan keterampilan, dan insentif-insentif khusus yang kita terus dorong agar memulihkan industri dari sumber kekuatan yang paling kita butuhkan, yaitu menguatkan para pekerja. Ketika industri bangkit, maka sebetulnya apakah pekerja kita juga siap untuk terungkit? Bapak Ibu hadirin sekalian, pemberdayaan adalah cara kita, cara negara percaya bahwa rakyat mampu bangkit dan berdiri menjadi kekuatan yang kokoh dan mandiri, dan negara berada di belakang mereka memberi ruang dan kesempatan. Dalam semangat itu, pemerintah memperkuat desa melalui berbagai program-program ekonomi nasional karena di berbagai fakta menunjukkan kemampuan ekonomi desa mengalami kelumpuhan yang nyata. Kita harapkan Koperasi Desa Merah Putih berbagai upaya untuk memberikan stimulus bagi para petani, juga meningkatkan kapasitas produksi dan kapasitas skill para petani kita menjadi modal upaya menggerakkan ekonomi lokal, di mana kemudian kita ingin lahirnya usaha-usaha baru, distribusi baru yang adil dan modern, serta pendapatan baru bagi keluarga di desa-desa kita. Kita ingin pendidikan pesantren misalnya juga menjadi salah satu pintu agar selain melahirkan cendekiawan, tetapi juga menjadi pusat kekuatan ekonomi yang berbasis komunitas. Kita membayangkan koperasi pesantren juga ikut maju dengan unit agroindustri yang kuat dan ekosistem usaha yang selama ini tumbuh tetapi amat sangat kecil tanpa keberdayaan yang berarti. Usaha untuk memberikan peluang lebih besar akan mendongkrak jutaan orang yang bisa tumbuh melalui koperasi. Bapak Ibu sekalian, kita ingin bantuan pemerintah menjadi batu loncatan, bukan tempat pemberhentian. Pemerintah mengambil langkah-langkah bantuan sosial akan difokuskan kepada mereka yang benar-benar tidak mampu saja, yaitu lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tidak mungkin bertahan tanpa bantuan negara. Sementara mereka yang masih produktif akan kita dorong untuk bangkit melalui akses lapangan kerja, peluang usaha, pelatihan, dan dukungan untuk mengembangkan keterampilan yang memberikan mereka untuk produktif bagi masa depan mereka. Saya sedang mendorong APBN kita untuk membiayai pelatihan cepat untuk keluarga miskin ekstrim dan siap bekerja. Memang APBN mengeluarkan dana, tetapi dengan mereka langsung bekerja, dengan pelatihan cepat, dengan penyerapan lapangan kerja yang kita siapkan, negara justru bisa mengurangi bantuan-bantuan sosial yang
cukup besar itu. Bagi para pekerja informal yang setiap hari menjaga denyut ekonomi rakyat, negara akan memastikan mereka terlindungi dalam sistem jaminan sosial. Kita ingin mereka bekerja tanpa rasa takut karena mereka tahu negara melindungi mereka. Kita akan memastikan mereka memiliki jaminan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, jaringan perlindungan yang membuat mereka aman untuk terus bergerak maju. Semua ini menunjukkan bahwa pemberdayaan bukan sekedar arah kebijakan. Pemberdayaan adalah pilihan moral, pilihan politik, dan pilihan masa depan. Dan negara memilih mengambil jalan pemberdayaan itu bagi rakyatnya. Bapak Ibu sekalian, Indonesia bukan hal mudah yang bisa kita lakukan seorang diri, apalagi hanya pemerintah pusat. Pak Presiden Prabowo menegaskan pemerintah memilih jalan kolaborasi untuk menegakkan ekonomi konstitusi dan mendorong gerakan ekonomi pemberdayaan. Sikap itulah yang termuat dalam instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Mandatnya jelas, kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta, termasuk akademisi dan lembaga riset untuk mencapai target 0% kemiskinan ekstrim 2026 dan menurunnya kemiskinan menjadi maksimal 5% pada tahun 2029. Kami menyadari desain kebijakan bisa dibuat di pusat, tetapi keberhasilan lahir dari daerah dan di tengah-tengah masyarakat kita. Inilah kolaborasi menjadi prioritas kerja untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak dan pengurangan beban kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan. Pada akhirnya bangsa yang besar dinilai dari bagaimana rakyatnya hidup. Dari seberapa besar kesempatan diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Dari apakah pertumbuhan ekonomi mampu mengangkat keluarga-keluarga yang selama ini berada di pinggir pembangunan. Untuk itu kita berani memilih jalan yang lebih sulit, menegakkan ekonomi konstitusi, menggerakkan pemberdayaan, menjadikan Indonesia sebagai enabling state, bukan hanya sekedar welfare state. Kita ingin memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak pada pemerataan, tidak hanya menambah pengeluaran tetapi menambah kesempatan. Jalan yang tidak hanya membangun dari atas tetapi dari bawah. Pesan Pak Presiden Prabowo jelas, tinggal seluruh bawahnya menyesuaikan dan harus mengikutinya. Dan tentu seminar Indef ini pasti menjadi sangat penting bagi rujukan seluruh jajaran pemerintahan pusat maupun daerah untuk mencari jalan baru agar terwujudnya ekonomi yang berkeadilan. Perjalanan masih panjang, tapi sejarah mengajarkan bahwa setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah pertama. Dan langkah pertama itu adalah komitmen kita hari ini, komitmen Presiden, komitmen para menterinya untuk membangun ekonomi bukan hanya tumbuh, tetapi juga mengangkat kesejahteraan masyarakatnya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.